Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya kita berdua aja nih Ustaz malam ini ya. Baik, baik para Weber dimanapun berada saat ini, bahagia sekali untuk malam ini kita bisa bertemu kembali untuk diskusi santai kita Ustaz. Biasa kita ngobrol santai dan kita kedatangan tamu hari ini. Dan ini saya sudah menunggu sebenarnya kehadiran Ustadz dari kemarin, karena kebetulan saya nggak bisa gabung di Masjid Raya. Dan juga pada malam hari ini para Weber kita kedatangan tamu yaitu Komisi Fatwa MUI Kota Batam Kepulauan Riau, Ustadz Haji Bahtiar Muhammad Rum LCMA atau kerennya Usbah. Assalamualaikum, kita kamenanya di sana Ustaz. Oh, iya. Baik, karena kita masih social distancing, jadi masih cukup jauh kita duduk ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita nggak pakai. Bagaimana kabar? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Amin. Dan juga untuk rekan-rekan kita di Komisi Fatwa juga alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Nah, malam ini kita nggak terlalu resmi, kita ngobrol santai saja. Karena kemarin itu kita baru melihat ada aksi yang dilakukan oleh teman-teman kita, dan juga Ustadz merupakan salah satu orator ya, orator di sana. Dan juga cukup bersemangat, dan saat ini kita sudah dijangkau sampai 400.000 orang yang bisa melihat siaran langsung kita. Ustadz, sebelum kita masuk kepada latar belakang kenapa terjadi aksi kemarin, mungkin saya ingin tahu dulu, ini Komisi Fatwa MUI ini dia sama dengan MUI atau bahagian dari MUI Ustadz? Ya. Boleh Ustadz di sini? Oke, sana ya. Nah, nggak apa-apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dia merupakan bagian daripada Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI itu ada banyak komisinya. Ada komisi dakwah, ada komisi seni dan kebudayaan, ada komisi fatwa. Jadi komisi fatwa itu merupakan bagian. Khususan komisi fatwa ini, dia membahas terkait dengan hal-hal yang bersifat hukum. Ya, jadi memfatwakan ada. Jadi haram halal itu difatwa. Nah, haram halal ya, syubhat itu difatwa. Difatwa. Jadi kami selalu diminta oleh masyarakat, oleh umat Islam, oleh para tokoh ya terkait dengan hukum satu produk gitu ya, atau juga ada satu persoalan, satu urusan di mana mesti diketahui apa hukumnya, karena barangkali itu merupakan satu hal yang baru yang belum terjadi pada masa Rasulullah dan ternyata sekarang ada. Nah, maka kita mesti membahasnya. Sesuatu yang sudah ada pada masa Rasulullah dan sudah ada produk hukumnya, nggak perlu lagi ada fatwa, tinggal mengikuti aja dari para ulama sebelumnya. Tetapi sesuatu yang baru, ini yang mesti difatwakan. Nah, maka itu wewenangnya Komisi Fatwa itu sendiri. Berarti Komisi Fatwa ini adalah bahagian dari MUI. Ya, betul sekali. Karena kita harus luruskan dulu ini, jangan ada persepsi yang berbeda. MUI apa, Komisi Fatwanya apa, gitu kan. Baik Ustadz, dan juga terkait dengan aksi kita kemarin, apa sih sebenarnya yang mendasari aksi itu ada? Saya lebih tepat kita menamakan reaksi ya. Oke. Nah, kenapa? Karena dia bukan, kita membuat aksi itu bukan muncul dari kita. Sebetulnya ini merupakan reaksi dari RUU HIP. Kalau orang menyebutnya RUU HIP, saya nggak suka HIP. Kenapa? Terlalu lembut bagi saya. Lebih enak kita menyebutnya RUU HIP. Jadi langsung teringat dengan penyakit. Ingatnya nanti X-nya Pak. Nah, penyakit mematikan. Artinya apa? Bagi bangsa Indonesia, bagi umat Islam, ini merupakan penyakit yang mematikan. Kenapa? Karena yang dirusak itu adalah ideologi bangsa, dasar negara, gitu kan. Jadi inilah yang memicu aksi-aksi yang ada di berbagai daerah dan wilayah. Orang sebetulnya
nggak mau yang berurusan dengan pengumpulan massa, karena orang kan berjalan sekarang COVID gitu ya. Tapi mau nggak mau, kenapa? Karena juga kenapa muncul RUU HIP di dalam suasana COVID ini? Artinya ada sesuatu, kenapa kok didesak-desak, diburu-buru? Dalam kondisi orang lagi pandemi, dapat musibah, orang susah untuk bergerak, susah untuk beraktivitas. Sekarang tiba-tiba muncul ini hati-hati. Makanya kita juga sebenarnya nggak mau, tapi karena ya mau nggak mau, kalau kita biarkan ini bisa membahayakan. Apa yang membahayakan dari undang-undang ini, Ustaz? Karena RUU HIP ini, ini yang dirongrong adalah dasar negara, ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Nah, saya juga heran orang yang selalu teriak saya Pancasilais, tadi satu Pancasilais, saya NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Mana teriakan orang-orang itu? Ternyata umat Islam juga yang selama ini yang kata mereka tidak Pancasilais, kata mereka tidak NKRI, tidak Bhinneka Tunggal Ika, ternyata kita yang memperjuangkan, yang berteriak, yang bagaimana MUI luar biasa. Saya belum pernah menemukan ya selama ini kalau MUI nanda tangani satu surat itu cukup ketua sama sekretaris umumnya, tapi surat yang terkait dengan masalah ini saking pentingnya dilibatkan semua. Dilibatkan semua MUI yang berasal dari semua provinsi yang ada di Indonesia, disebutkan di situ sampai 34 provinsi. Bayangkan. 34 provinsi. Dicantumkan di situ. Dari Aceh sampai ke Sabang sampai ke Merauke, luar biasa. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Padahal undang-undang ini menyangkut ke seluruh lini agama sebenarnya. Lini agama. Cuman kalau kita bicara, kenapa MUI dia terlibat di depan itu berada di garda terdepan? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah umat Islam. Berarti kalau kita berbicara semua atau bangsa Indonesia, maka kita sama juga berbicara tentang umat Islam. Maka di depan itu adalah MUI. Tapi sebetulnya semua umat beragama juga resah. Kami juga dari MUI koordinasi dengan pendeta-pendeta pemuka agama lain, mereka juga sama. Artinya apa? Ya ngapain di otak-atik sesuatu yang sudah menjadi final. Oke, kita ulik sedikit tentang RUU ini, Ustaz. Yang di otak-atik mereka itu apa? Jadi pertama Pancasila kan dasar negara. Itu ada 5 dasarnya. Jadi yang sudah merupakan dasar negara, ideologi bangsa, lalu dia diturunkan derajatnya ataupun grade-nya ke undang-undang saja. Padahal Pancasila ini dasar negara. Kalau peringkat pertama itu kan dasar negara, ideologi bangsa. Yang termaktub Pancasila ini di dalam Mukaddimah Undang-Undang 45. Itu yang kedua. Lalu diturunkan ke undang-undang biasa. Ini kan menurunkan grade Pancasila, mengkerdilkan grade Pancasila. Lalu kalau kita tengok dalam RUU HIP ini, setelah dia diturunkan, yang membahayakan itu adalah penjabarannya. Penjabaran daripada Pancasila yang terdapat dalam pasal yang ke-7. Kenapa? Di undang-undang RUU HIP itu. Ada pasal 7, ada 3 poin di situ. Nah, ketika poin di situ, ini yang berbahaya, makin nampak bahayanya. Kenapa? Karena dikerucutkan dari 5 sila itu dikerucutkan, diambil intisarinya menjadi 3 sila, namanya trisila. Dasar mereka mengambil ada, alasan mereka apa? Ya, karena mereka kayak orang lagi memeras, Bu. Memeras dia, ini udah sari, diambil lagi intisarinya, diambil lagi intisarinya. Jadi apa? Langsung dikerucutkan menjadi 3, lalu menjadi 1. Ekasila. Gitu. Tetapi sebetulnya dengan dikerucutkan menjadi 1 ini makin kabur. Kenapa kabur? Tidak jelas maknanya dari satu. Padahal 5 sila ini sebetulnya ini sudah intisari. Nggak bisa lagi diotak-atik. Kenapa? Karena masing-masing poin yang ada di Pancasila itu prinsip semua. Misalkan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan poin penting. Di sinilah kita ini. Bagi umat Islam terutama, ini nggak bisa ditawar-tawar. Dan ini juga yang terjadi dahulu. Nah, kita cerita dulu bagaimana. Jadi ini kalau dalam umat Islam, saya bicara Islam ya, karena saya kan komisi fatwa, MUI. Jadi ini tauhid, qul huwallahu ahad.
Ketuhanan Maha Esa. Dan ketuhanan Maha Esa itu untuk seluruh agama ada. Iya ada. Tapi masing-masing kan punya Iya. punya Oke. konsep ketuhanan masing-masing lah. Masing-masing. Kita menghargai itu. Iya. Tapi bagi umat Islam, Ah. ketuhanan yang Maha Esa sudah jelas. Qul huwallahu ahad. Oke. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini Iya. kan sosial. Ya, Hmm. bagaimana kita punya akhlak penting. Satu Sopan bangsa, santun. ya satu umat, dia tidak ada nilainya kalau nggak punya akhlak. Iya. Innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum fa in dhahabat dhahabu. Iya. Sesungguhnya umat itu dia itu dinilai orang. Eksisnya satu bangsa ditengok bagaimana akhlaknya, moralnya. Kalau seandainya satu bangsa dia sudah tidak bermoral lagi, habis. Iya. Tinggal tunggu waktu aja. Jadi ini masalah akhlak. Kemudian masalah persatuan. Yang ya. ketiga. Yang ketiga, ini juga ajaran Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, karena nasu ummatan wahidah. Ini juga ajaran Islam. Yang keempat masalah musyawarah dan kepemimpinan, kerakyatan dan kepemimpinan, gitu kan? Ini Iya. juga ajaran Islam. Wa amruhum syura bainahum. Yang kelima juga ajaran Islam, keadilan Keadilan. sosial bagi Indonesia. Nah ini semuanya prinsip. Jadi kita mempertanyakan kenapa ini dikerucutkan sehingga kata mereka substansi daripada Pancasila ini satu saja, gotong royong lah, kan makin kabur. Nah kalau gotong royong kita, jadi gini, kalau seandainya ini sudah dikerucutkan seperti itu Ustaz, berarti undang-undang ini, undang-undang HIP ini, RU. RUU HIP ini seakan-akan dia merubah dasar negara kita. Nah itu. Karena kalau dia sudah merubah Pancasila berarti dia akan merubah dasar kita dong. Nah makanya ini Mau dijadikan apa negara apa ini? negara ini. Oke. Jadi inilah yang kita sayangkan, yang kita kecewa, dan kita juga sampai sekarang masih mempertanyakan Ya. siapa anggota dewan yang dari partai apa. Ini harus dicari diusut. Kalau perlu nanti dihukum. Yang memunculkan rancangan ini. Ya, kalau menurut kami ya, Ya. ini harus dicari, diusut siapa, kenapa ini makar. Ya. Menurut kami. Artinya apa? Berbahaya sekali. Dia mengusulkan, apa dia tidak berpikir? Ya, kita yang sudah lama mempertahankan bangsa ini, Ya. negeri ini, kesatuan daripada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kita ikat dengan Pancasila gitu ya. Sekarang dia kaburkan itu dan dia buat, dia robah, dia rusak itu. Makanya siapa sebetulnya harus cari? Masa nggak tahu? Emang hantu yang mengusulkan? Oke. Nah, Cuma kan kita melihat nih Ustaz, ya. setiap undang-undang ataupun rancangan undang-undang itu ujung-ujungnya itu disahkan. Karena beberapa yang kemarin kita lihat ya, Iya. dari pemerintahan kita yang sekarang, ini rancangan heboh-heboh, terus juga sudah demo dan sebagainya, akhirnya disahkan juga. Iya, iya. Nah, apakah RUU HIP ini ada kesan-kesan? Ya, memang begitu. Mau pastikan mereka juga tidak akan tidak pengen pulang dengan membawa tangan kosong gitu ya. Pasti Oke. mereka juga sudah punya target-target mereka. Karena mereka juga sadar bahwa ini suatu hal yang sangat krusial, sangat penting gitu ya. Lalu mereka otak-atik, mereka juga berhitung. Saya yakin begitu. Tapi mereka berhitung, kita juga berhitung. Dan Mereka membuat makar, kita juga siap untuk melawan makar mereka. Maka Majelis Ulama Indonesia sudah menyuruhkan. Kan kalau mereka kemarin itu bahasanya kan ditunda. iya. Nah, nanti kita tunda lah itu ya. Kita tunda. Jadi pengesahannya ditunda Ditunda. katanya. Oke. Kita nggak MUI dalam hal ini, bukan lagi ormas, ini MUI. Iya. Ya, dan juga diikuti oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, oleh Al-Wasdiyah, oleh Presiden yang lain semuanya. Iya. Tidak sekedar ditunda, tutup buku, jangan dibahas Tentang tentang rancangan RUU ini. HIP. Buang itu pembahasan. Oh, Kenapa? Karena kalau dilanjutkan, Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah membuat satu ultimatum. iya. Kita akan gerakkan semua umat Islam terutama yang ada di Indonesia ini untuk turun ke jalan. Kalau perlu nanti terulang kembali Iya. ya kasus 212 ya. Oke. Bagaimana umat Islam seluruh Indonesia mendudukkan Jakarta. Oh begitu. Itu sudah ada wacana kalau seandainya rancangan ini tetap berjalan. Sudah ada di koran-koran, di media online, bisa dicek di Google atau Baik. Untuk para Weber, untuk malam hari ini kita ngobrol santai dengan Ustadz. Bagi Anda yang ingin bertanya
tentang undang-undang HIP ini. Boleh bertanya ya Ustaz ya. Silakan bertanya sejauh nanti kita Ustaz bisa menjawab, kita akan jawab. Kalau tidak nanti kita kasih PR. Tapi semoga bisa dijawab. Insyaallah. Semoga. Jadi kalau ada Weber yang ingin bertanya, apa sih yang diperjuangkan oleh MUI ini sendiri tentang rancangan undang-undang HIP ini, silakan Anda tulis di komen secara langsung kita akan lihat nanti. Dan juga ini pada banyak nonton saja baru Ustaz, mungkin masih mendengar. Sebenarnya masih banyak yang belum memahami apa sih rancangan itu, termasuk saya sendiri. Saya juga kemarin bingung apa sih isi dari rancangan itu sampai demikian dahsyatnya gitu. Saya tuh punya draft nih Bu, dikirim sama kawan dari Jakarta gitu ya. Kalau nggak salah ada 100-an halaman lah gitu ya. Iya. Tapi kan kita juga pusing juga baca semuanya ya. Jadi saya tanya kepada yang sudah membaca, ini poinnya mana? Yang apa yang berbahaya itu yang mana? Yang berbahaya itu pasal 7 satu. Iya, pasal 7 yang menjadikan meleburkan itu. Meleburkan itu. Jadi mengaburkan. Jadi gotong royong, padahal substansi daripada sila itu terletak pada masing-masing sila. Karena masing-masing sila itu kan dia punya nilai sendiri, makanya ditaruhlah nomor 1 itu ketuhanan yang maha esa. Jadi di situ. Kemudian yang kedua, nah ini yang kita coba hubungkan kenapa gotong royong. Nah ini jadi di masa dahulu ya, ketika lagi marak-maraknya komunis, PKI gitu ya kan, itu kan jargonnya. Ketika ada jargon sosialis ya, kemudian ada gotong royong, ada ini. Jadi kan itu kan jargon mereka. Ditambah lagi di tahun 65 itu. Itu sudah pembantaian gitu kan. Ditambah lagi tidak memasukkan di dalam RUU HIP ini TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang berbicara terkait dengan masalah PKI, terkait masalah Marxisme dan Leninisme. Artinya apa? Ini paham-paham ataupun ideologi yang haram di Indonesia, yang nggak boleh yang nggak boleh hidup dan berkembang. Yang kan berkembang, hidup pun tak boleh. Nah sekarang itu yang TAP MPRS itu tidak dimasukkan di dalam rancangan itu. Rancangan undang-undang itu artinya apa? Bisa saja mereka akan muncul. Bisa saja akan muncul kan. Jangan disalahkan kalau seandainya umat Islam, terutama para ulamanya, tokoh-tokohnya menaruh kecurigaan. Ataupun kewaspadaan. Kenapa tidak dimasukkan di situ? Karena kita sudah punya sejarah. Kita punya sejarah kita. Bahwa ternyata memang mereka ini komunis ini ya. PKI ini ya memang mereka lah yang selama ini yang mengotak-atik. Ya, saya coba ceritalah sedikit masalah Pancasila ya. Pancasila itu kan awal asal muasalnya kan memang tanggal 1 Juni 1945. Ya. Jadi kan yang diinisiasi oleh Soekarno ketika itu belum jadi presiden ya. Kan ini PPKI lah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, apa sih dasar negara kita? Maka muncullah Pancasila. Tapi Pancasila ketika itu pertamanya bukan ketuhanan. Dia kalau tidak salah itu dia kan udah berapa kali berubah tuh. Salah itu kebangsaan, peri kemanusiaan, itu apa? Ketuhanan itu nomor akhir, nomor 5, bontot kata orang. Yang paling akhir sekali baru ketuhanan. Diprotes oleh para ulama, sangat tidak layak ya, yang namanya tauhid ditaruh di paling akhir, tauhid itu paling atas. Dia yang paling penting, apalagi mukadimah, apalagi yang memperjuangkan Indonesia itu kan darah para syuhada, para mujahid kita, pejuang-pejuang kita, para ulama yang meneriakkan Allahu Akbar gitu kan. Juga kita tidak menafikan jasa tokoh-tokoh agama yang lain macam. Tetapi tokoh-tokoh agama pasti sepakat, tentu agama nomor 1. Nah kan inilah dasar kita. Oleh karena itu kena protes, tidak setuju, maka dirubah lagi. Tanggal 22 Juni 1945. Di sinilah ya berkumpul para tokoh-tokoh, maksud juga Soekarno yang ketika itu belum jadi presiden, dan yang lain-lain, tokoh dari Muhammadiyah, dari Serikat Islam, dari NU,
dari yang lain-lain gitu kan. Jadi sepakatlah mereka tanggal 22 Juni itu ya sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, bagi setiap pemeluknya. Jadi lebih detail lagi Bu ya, bahwa ada kewajiban dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sila kedua, ketiga, keempat, kelima sama. Nah, itu sudah disepakati oleh semua founding father kita, baik dari kalangan dari kalangan nasionalis, dari kalangan agamis, para ulama kita, dari semua tokoh sepakat. Jadi udah oke, itu udah sepakat, tidak lagi Nah, kemudian tanggal 17 Agustus 45 kan merdeka, ya proklamasi gitu ya. Besoknya 18 Agustus ya ternyata ngumpul. Kenapa ngumpul? Karena tanggal 17 Agustus informasinya yang kita baca dalam sejarah, referensi ada, Jepang nggak setuju. Jepang tidak setuju sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kenapa? Karena kata Jepang, wah ini kan tidak semuanya orang Islam. Nah, memang tidak semua orang Islam kata para ulama, tapi kami mayoritas. Artinya apa? Ini hanya untuk kami. Ya, artinya sila pertama ini ada satu kekhususan dan kekhususan rincian, karena kami mayoritas, kami ingin mewajibkan umat Islam ini untuk menjalankan syariatnya. Sementara kalian yang tidak seagama, nggak ada masalah, kalian jalankan syariat kalian, nggak ada masalah. Tapi tetap ngotot informasinya. Jepang juga beralasan, katanya orang-orang Timur yang notabene banyak di situ pemuka-pemuka agama lain, dia protes dan akan memisahkan diri dari NKRI. Kalau tetap ngotot sila pertama itu harus dengan sila seperti itu. Akhirnya mereka merubah. Dan mohon maaf, dari tanggal 17 itu dirubah 18 Agustus. Karena perubahannya mendadak, maka para tokoh-tokoh agama ormas Islam dari NU, Muhammadiyah, dari itu tak datang. Karena kan, dan memang tidak datang karena memang tidak diajak oleh mereka. Yang dipanggil itu ya sebagian yang lain, seperti Kiai Haji Wahid Hasim, ya, kemudian Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah, Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, dan yang lain itu nggak datang. Kenapa mereka tidak diundang? Karena memang tidak ada rencana untuk merubah itu, tidak ada pembahasan untuk merubah itu. Jadi hanya didatangkanlah yang ada saja. Nah, maka mereka bahas di situ, ya. Lalu mereka kembalikan. Tetap nomor satu itu sila pertama itu ketuhanan, cuma ketuhanan toh, nggak ada embel-embel yang lain. Sila pertama ketuhanan. Apa maknanya? Nah, pemaknaannya kan makin gampang. Artinya apa? Oke. Jadi itu yang mereka buat. Sila kedua, ketiga, keempat, lima itu oke. Berbunyilah atau proteslah tokoh-tokoh agama yang hadir sekedar ketika itu. Nah, di antara yang kita kenal dalam sejarah itu Ki Bagus. Ki Bagus di sini mewakili Muhammadiyah. Dialah yang motor. Walaupun dia bukan ketua, tapi dialah mewakili saja, tapi dia motor. Dia mengatakan, seandainya ini dipaksa oleh kalian untuk ditetapkan menjadi Pancasila dan menjadi 5 sila, dan yang pertama itu hanya ketuhanan, saya yakin semua para ulama dia tidak akan setuju, dia akan protes. Dan hati-hati, kalau sempat mereka protes, mereka dengan mudahnya akan memobilisasi umatnya untuk ini bahaya bagi negara. Makanya nego begini akhirnya muncullah ketuhanan yang Maha Esa. Oh begitu. Itu sejarahnya. Tapi sebetulnya ada hikmah yang lain lagi. Ya, kalau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, itu kan lebih kepada syariat. Hal-hal yang berbau yang berhubungan dengan sehari-hari. Tapi kalau ketuhanan Maha Esa, apa yang kita bayangkan? Lebih dahsyat lagi, tauhid. Iya, karena Tuhan satu. Tuhan yang Maha Esa. Tauhid. Artinya apa? Iya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, kita pun juga bisa membalasnya, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Artinya apa?
alih-alih ingin mendowngrade umat Islam, menjatuhkan umat Islam, ternyata malah jadi ternyata sempurna. malah semakin ini, semakin masuk semakin sebenarnya. masuk. Kenapa? Allah punya rencana. Jadi saya dalam konteks ini saya ingin ceritakan, ternyata mengotak-atik Pancasila ini dari dulu. Udah dari pertama Dari pertama lahir aja sudah diotak-atik. otak-atik. Dan juga hubungan Pancasila ini dengan undang-undang itu kan jelas. Ya. Karena kemerdekaan kita itu kan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, apabila seandainya sekarang rancangan undang-undang ini disahkan, berarti dia undang-undang 45 dia harus merubah lagi. Karena dia nggak bisa, dia kan berhubungan ya Ustaz ya. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi pelan-pelan mungkin semuanya jadi berubah gitu. Dan juga untuk langkah-langkah berikut. Untuk aksi itu kemarin sudah ada 34 yang tanda tangan Ustaz. Apakah di setiap daerah mengadakan reaksi seperti itu? Oh iya, setiap daerah itu punya melakukan reaksi di daerah dan wilayah masing-masing. Tentu dengan kapasitas, dengan bentuk acara yang memang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Ya. Jadi karena memang kita kan daerah yang sedang ada pandemi ya, ada zona merah, ada zona hijau, ada zona kuning, bahkan ada zona pink juga Bu. Iya, ada orange juga Pak. Ada lagi Bu yang paling parah, zona hitam pekat. Ada juga. Kalau nggak salah Batam Kota hitam pekat. Batam Kota sama Nongsa Pak hari ini beritanya. Nah itu saya juga bingung nih. Berarti new normalnya mana? Iya. Hitam pekat gitu. Jadi begitu. Jadi umumnya kembalikan kepada daerah masing-masing. Alhamdulillah di Kepri kita buat, terutama di Batam kita buat 2 acara ya, untuk kalangan sepuh-sepuhnya, kiai-kiainya, tokoh-tokohnya, mereka tadi sore tadi deklarasi apa sudah nanti ceritanya. Untuk kalangan anak mudanya, salah satu ininya penggeraknya Bang Iyas kita, yang di depan kita Iyas Karta ini ya. Itulah reaksi kemarin. Jadi itu ini agak lasak sedikit. Iya. Kita yang mudah-mudahan agak lasak. Kenapa? Karena kita serius nih. Iya. Ya, ada softnya, ada tegasnya gitu. Iya. Dan itu menggandeng. Jadi siapa kita saja yang digandeng Ustaz? yang mana nih? Yang untuk reaksi kita kemarin siapa aja yang digandeng? Yang turun ke jalan. Iya. Untuk jalannya kita undang bebas aja. Sosmed aja ataupun online saja ya Bang Iyas. Iya. Kita apa aja. Jadi memang umat kita ini, mohon maaf, luar biasa. Saya takjub sekali. Artinya apa? Kalau sudah bicara agama yang diotak-atik. Iya. Walaupun kadang-kadang dia tak semayang ya. Dia tak semayang, dia tak puasa, aku boleh tak semayang gitu. Aku boleh tak puasa, tapi kalau agama aku diotak-atik, aku akan balas. Turun duluan. Aku turun duluan ya. Kadang-kadang saya dulu pernah sekali itu ada satu rumah ibadah yang liar ya di kampung saya itu, di Kampar Pak. Saya Kampar, jadi Bangkinang itu ada rumah ibadah. Iya, dia dibangun tanpa izin gitu ya. Tahu nggak Bu, siapa yang pertama kali meruntuhkan ya, apa yang turun tuh meruntuhkan? Pemabuk Bu. Iya. Yang minum-minum yang apa? Dia itu kan ya, aku boleh berjudi, aku boleh minum, tapi kalau masalah agama iya. jadi. Nah, maksud saya ya, selain MUI yang turun kemarin, siapa lagi yang kita gandeng untuk anak muda ini? Sebenarnya Pak Iyasnya harus duduk di sini ngobrolnya. Jadi ada majelis taklim. Oh ya, ada ibu-ibu mujahidah ya. Mujahidahnya. Terus masjid ya, pengurus masjid kan dia kerahkan jamaahnya untuk hadir. Kalau untuk acara yang aksi di jalan itu yang hampir 300-an itu, itu dari itu Bu, dari itu. Cuman kalau untuk yang tadi sore, itu kan mewakili saja. Yang itu deklarasi yang sepuh-sepuh itu kan enggak deklarasi yang sore tadi. Oh, yang sore tadi. Itu kan ada 40-an ormas Islam, ormas kepemudaan dan ormas nasionalis ya. Itulah yang diundang ketua-ketuanya untuk menandatangani. Artinya kan menguatkan. Dengan acara yang kemarin saling nilai. Ya. Baik, sebentar Ustaz.
Baik untuk para Weber, untuk malam ini karena kita tidak berikan informasi ini Ustadz bahwa tadi kita ada sedikit perbincangan. Iya. Jadi malam ini pada banyak yang nonton aja, ada Pak Zul Hasmi, selamat malam. Iya. Ada Kariman Gomez di Kebayoran Lama, ini Jakarta selalu hadir nih Pak. Subhanallah. Karena dia memang member Wajabatan tapi tinggal di Jakarta. Terus ada Nur Wijaya, assalamualaikum WB, semoga kita sehat selalu. Dalam sehari sampai 10 kali hujan katanya Ustaz, ya Bapak. Kita baca saja. Untuk yang berikut ada Kardi Sukardi, terus juga semuanya masyarakat, dan juga ini karena memang kita nggak ada info dari siang bahwa kita kedatangan tamu. Ustaz datangnya mendadak ini kayaknya. Tapi alhamdulillah ini masih banyak yang nonton, bareng kita. Dan juga dari reaksi kita kemarin, Ya. ada satu pertanyaan saya Ya. yang saya merasa ini, saya melihat, saya kan nggak turun nih, cuma melihat dari secara langsung, polisi kok nggak ada ya Ustaz? Satu pun saya nggak melihat ada polisi. Oh gitu ya. Betul nggak? Nggak biasa gini, kalau ada reaksi ataupun aksi seperti itu kan ada polisi nih. Iya, iya. Tapi entah mata saya enggak, karena saya memang tidak berada di lokasi, saya melihat hanya dari wajah Batam. Iya. Tapi satu, atau mungkin karena dia melihat umat Islam nih kalau aksi aman Aman. gitu, begitu atau gimana? Apa enggak ada surat izin Iya, jadi ke kepolisian? sebetulnya Nah, sudah masuk surat izin kita. iya. Kita awalnya nama Aliansi Masyarakat Batam Tolak Komunis atau apa saya lupa itu. Itu udah masuk. Tolak RUU HIP. Tolak RUU HIP itu udah masuk kita. Kemudian terjadilah diskusi dialog setelah beberapa hari itu ada dialog antara polisi dengan tokoh ormas dan dengan MUI gitu ya, sehingga memberikan satu pandangan bahwa ya cukuplah deklarasi saja yang untuk bapak yang tua ini kan siapa ini kan zona hitam macamnya, kemudian juga COVID gitu ya. Akhirnya itulah yang mudanya turun. Jadi yang ini gimana aksi? Tak mungkin Pak kita batalkan Karena sudah undang ya. karena diundang mana-mana. Akhirnya saya juga hadir di rapat itu, saya bilang ya mungkin anak-anak mudanya kiai Pak Ustadz karena sudah semangatnya luar biasa membela Pancasila, ya membela dasar negara ini, mereka mau turun. Iya. Ya, mereka mau turun ke ini ya. Jadi kita tak bisa lagi membatalkan atau apa ya kan. Nah, sementara ini dengan rencana berikut itu apa itu? Oh, karena itu polisinya tidak ada. Ya mungkin sudah ada pemberitahuan, artinya adik-adik itu yang udah biasa aksi kan selama ini kan aksi Uyghur, aksi Rohingya, aksi Palestina, Aman saja. aksi ini kan aman-aman saja. Aman dan kondusif ya. Salah kita kan punya ini yang baik. Iya. Dan juga alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Lancar. Alhamdulillah. Dan juga ya karena itu suatu pertanyaan juga bagi saya. Saya kan biasa lihat demo ke Tapi tempat. kalau kita perhatikan betul tuh ada. Ada ya? Yang pakai baju-baju kaos ya. Oh gitu, nggak pakai baju Ya. ini. Bang Yes kan nampak. Iya. Tapi Nah, pas jam 9 itu ada. Iya. Biasanya kan kita lihat kalau pas ada aksi atau reaksi itu mobil polisi kan sudah ada Iya. gitu. Loh saya lihat mana? Sampai saya tanya Pak Suasat itu kok nggak ada satupun polisi yang mengamankan? Oh orangnya baik-baik kayaknya. Dia udah kenal orang-orang yang datang ini orang-orang yang udah Iya, biasa demo Uyghur, demo Palestina, demo India kemarin, demo Rohingya. Dia udah hafal gitu kan. Ini Sejauh masih Islam nih aman nih katanya. ini tampangnya yang sangar nih. Kalau pendemo Batam itu, Iya. sejauh dia tidak ada yang disusupin, dia baik-baik. Baik-baik. Oh gitu. Apalagi yang menyangkut masalah hal seperti ini. Iya, tapi alhamdulillah lah kemarin memang tidak ada disusupi Coba kayaknya. ibu bayangkan, Iya. orang datang aja tuh mau bawa sarapan lah kan. Iya. Kan bawa sarapan, bawa ini saya rasa udah dari mana ini? Iya, Tapi kayaknya jadi ada macam yang dengan pakai jadi macam preman ada. macam 212 Pak Ustaz ya. Iya. Iya. Oh begitu ya. Artinya bercontoh ataupun menteladan 212. Rumput pun tak diinjak kan gitu. Iya, karena dari siaran langsung kita itu Ustadz yang kita lihat kan itu udah banyak banget komentar
Di sana ada yang ngetem, emang jadi ya, saya nggak tahu, ini jadi ya gitu. Jadi saya bingung juga, ini kenapa kok ada yang bertanya jadi dan tidak gitu. Itu dari komen-komen sih saya lihat. Berarti Bang Rias, kalau nanti kita buat acara, iya. kita kan tetapkan langsung di Wajah Batam untuk apa? Untuk Untuk publishnya biar nggak ragu gitu. lagi. Karena coba lihat nih di komen kita Pak Yas, Ya. itu kan bayangin, maaf saya nggak tahu kalau jadi, Nah. kan masih ada kawan-kawan kita bertanya, dan juga suasana waktu kemarin itu kan hujan juga kan, hujan juga. Jadi Wajah Batam lah corong kita. Iya. Tapi enggak, jangan kemarin tuh walaupun hujan, saya juga terharu Bu ya. Iya. Hujan, apalagi sound system lagi cari-cari. Sound system kayaknya nggak ada sound system kemarin Itu itu. ada ceritanya panjang tuh Bu. Ini sebetulnya anak cerita Bang Rias Karta. Iya, gimana? Di situ pun nggak apa-apa Pak Yas, kita Dia- ngobrol dia- nggak apa-apa, dia- kedengeran juga sih Dia suaranya. pelaku sejarah. Iya, jadi gimana? Biasanya itu kalau kita ada aksi seperti itu, ada pentas agak kecil lah sedikit, terus juga ada sound system. Kok kemarin tuh kayak ini gitu, kayak Jadi- dadakan kesannya gitu. Sebenarnya persiapannya sudah matang. Sound Ah. system semua sudah ready lah, Iya. spanduk. Nah, ada dua hal kemarin itu yang membuat kondisi cuma tetap saya anggap itu berhasil lah. Iya. Sekitar 300 orang hadir. Karena tiba-tiba waktu itu memang ada surat himbauan dari MUI kalau MUI mengadakan acaranya di hari Senin. Oh, yang hari sore tadi. Iya. Sementara kan aksi kita ini Iya. yang izinnya itu bukan atas nama MUI, surat Dari itu atas nama aliansi aliansi tadi. gitu. Ah. Nah jadi surat MUI itu persepsinya itu seolah-olah itu dibatalkan. Oh gitu. Nah di surat MUI itu kan diundur gitu. Memang awalnya kita diskusi dengan MUI, Iya. cuma entah kenapa, entah pertimbangan apa, orang-orang tua kita, guru-guru kita di MUI itu melakukan diskusi dengan pihak polisi dan pemerintah, nggak tahu akhirnya diundur ke Hari Senin. Sementara barang ini sudah viral, Informasi ke kawan-kawan di masjid sudah masuk. Jadi tidak mungkin itu kita larang orang datang. Kalaupun Iya, kita buat cancel, orang pun kan nggak semuanya mengetahui cancel. Tetap akan datang, kan kita kasihan. Jadi makanya dengan alasan itu kita tetap akomodasi kehadiran mereka. Iya. Nah, hasilnya seperti itu. Orang sound system karena mendengar informasi itu dari MUI, malamnya jam 1, jam 12 itu langsung membatalkan, dia tak berani sound systemnya. Nanti ada apa-apa katanya. Oh, jadi memang sudah deal, ternyata karena ada berita seperti itu, Iya. surat seperti itu, maka di cancel sama orang sound system. Syukur belum dibayar. Karena Jadi, belum dibayar kali Pak. sebagai pengamat ini saya Pak Ustadz. Karena kemarin itu yang membatalkan MUI. Nah, saya mendengar bahwa yang awalnya penggagasnya itu adalah MUI. Ya. Nah, sesudah itu kan terbentuk aliansi. Nah, yang menyelenggarakan ini aliansi. Terus kapasitas MUI membatalkan itu apa Pak Ustadz? Nah, ini perlu biar masyarakat tahu. Biar masyarakat tahu gitu Pak Ustadz. Iya. Apa kapasitasnya membatalkan? Nah, Iya. itu yang paling tepat yang Nah, menjawab. yang herannya lagi ini selalu tengah malam, Pak Ustaz. Mulai dari presiden sampai yang lain-lain selalu tengah malam. Jangan-jangan ini nanti HIP ini tengah malam juga disahkan itu. Ya itu yang kita bahas tadi, bahwa rancangan ini tiba-tiba nanti udah disahkan aja jam 12 malam. Iya, kan, bensin misalnya naik gitu tengah kan. malam, apa semua tengah malam. Karena itu juga mungkin Ustadz kemarin walaupun sudah dibatalkan oleh MUI karena surat masuknya aliansi, mereka tetap bisa berjalan ya. Tapi terlepas dari itulah acaranya sudah berjalan dengan sukses, alhamdulillah. Dan viral kondusif. ya. Kondusif Alhamdulillah di juga. Wajah Batam sampai ditonton berapa Pak? Terakhir Pak? Udah sampai 400 jangkauan, 400 400.000 jangkauan. Hampir 500. Hampir 500.000 ya sekarang. Tadi terakhir saya lihat. Intinya seluruh Indonesia Ya. yang mantap tuh Batam 2 kali acara deklarasi. Tadi juga. Hari Minggu sama Senin ya. Luar biasa Batam. Tapi yang bedanya yang dilihat sama WB yang Itu yang viral. Yang tadi gak viral kali. Nggak viral kali ya. Baik Pak Ustadz. Gak Dan- Wajah Batam sih. Tapi terlepas dari itu inti kita tetap sama, bahwa kalau bisa rancangan ini jangan diusir-usir lagi, udah masuk BTS kan saja. saja kunci Oke. kubur hidup kubur dalam tanah Iya, dalam iya. laut. Jangan ada rancangan lagi. Nah,
Dan juga tadi itu memang perlu dipantau tuh Pak Ustadz. Ya. Ini komisi mana nih yang memunculkan Itu. rancangan itu? Kayaknya harus dibuat satu dialog khusus itu. Iya, iya. Siapa yang memunculkan Iya, rancangan ini? Ya, rencananya ini hari ini kan kita membahas tentang ini. Iya. Permasalahannya di Batam ini tidak ada ini nanti yang mitranya Pak Ustadz untuk berdiskusi. Oh gitu. Tak ada yang berani Pak Ustadz. Tapi keluar-keluarnya banyak. Jadi saya masuk berani nih. Termasuk berani Enggak, nih Ustadz. kalau Pak Ustadz berani karena kita berada di jalan yang benar. Iya. Iya, iya. Jadi yang kalau orang yang dia berjalan tidak di atas jalan yang benar dia nggak berani. Pak. Dan juga ini mungkin yang terakhir nih Ustadz, ini udah hampir berapa menit kita ngobrol, hampir 40 menit, hampir 1 jam. 1 jam. Tanpa terasa padahal kita ngobrol santai aja. Kita ngobrol Ustadz, santai. selain dari misalnya rancangan ini tetap dibicarakan, terus juga tadi kan MUI akan menurunkan nih untuk reaksi yang lebih besar lagi. Selain itu ada nggak wacana selain itu? Atau kita menunggu dulu baru kita bereaksi? Ya, kalau kami dari MUI tentu menunggu Iya, instruksi iya. atau maklumat dari pusat. Mhm. Ya, kalau wacana-wacana di bawah atas nama pribadi ataupun lembaga yang lain, institusi yang lain mungkin banyak. Silakan ya. Tapi kami sebagai perwakilan MUI yang ada di wilayah dan ada di daerah, kami tetap menunggu instruksi. Kenapa? Karena kondisi di pusat yang lebih paham adalah Baik, Pak Yas. Ya. Ini kalau untuk MUI itu wacananya mereka kan tetap harus menunggu nih keputusan pusat. Tetapi kalau untuk yang lain-lain ada wacana lain nggak Pak? Kalau seandainya RUU HIP ini tetap dibahas, ada nggak wacana yang akan diambil oleh ormas atau pemuda Islam atau aliansi apa kayak namanya? Kita tunggu fatwa MUI Oh, kita tunggu fatwa MUI. atau seruan jihad MUI. Oh, begitu. Kalau memang tetap melanjutkan, MUI pusat kan sudah sampaikan akan menurunkan masa lebih besar lagi. Iya. Kita menunggu itu. Kita tetap menunggu ya, menunggu informasi dari pusat karena mereka yang berada di Ya, sana. karena MUI ini ibaratkan sebagai orang tua kita lah, orang-orang Islam yang lain itu. Iya, oke. Baik. Untuk yang terakhir Ustadz, apa harapan dan juga apa yang ingin disampaikan untuk para penonton kita, Weber kita hari ini tentang rancangan undang-undang HIP ini? Ya. Selama ini orang-orang menyematkan kepada umat Islam anti Pancasilais, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Maka hari ini umat Islam sudah membuktikan bahwa kitalah yang membela dan berada di garda terdepan untuk menjaga Pancasila. Kenapa? Nah, kita tahu sejarah. Siapakah yang telah mencetuskan Pancasila itu? Itulah para ulama. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Ustadz dan juga kedatangannya, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita berdoa apapun yang kita jalankan sejauh itu benar, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Amin. Amin. Baik. Terima kasih juga untuk Pak Yas yang juga sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan para Weber, demikian perbincangan kita dengan Ustadz Haji Bahtiar Muhammad Rum, LCMA ataupun Usba, dan juga dengan Pak Yas Kata yang tidak mau dilihat wajahnya malam ini. Dan selamat berjumpa dengan perbincangan kita selanjutnya. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wajah Batam.